Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jadi Berkah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Alvis siang hari ini bisa kembali bertemu dengan sahabat Jadi Berkah di edisi kita hari Jumat ini tanggal 11 Maret 2022 di Ngobrol Berkah edisi Membangun Cinta Sampai ke Surga. Dan hari ini kita tentu saja menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sudah berhasil berkumpul di Zoom ini ya untuk mengikuti ngobrol berkah untuk hari ini. Selawat dan salam kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya baik di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan pertolongan beliau di akhir zaman nanti. Baik sahabat Jadi Berkah, hari ini saya akan kehadiran salah satu narasumber kita di Jadi Berkah, Ngobrol Berkah hari ini ya. Dan tentu saja teman-teman dan sahabat Jadi Berkah ini gak asing lagi. Tapi sebelum kita masuk ke acara kita di siang hari ini, saya akan mengajak teman-teman sahabat Jadi Berkah untuk berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia di jadiberkah.id, atau juga bisa melakukan scan barcode yang ada di sebelah kiri saya ini di layar ini. Nah, sahabat Jadi Berkah, apapun dan berapapun donasi sahabat Jadi Berkah yang disampaikan di hari ini, itu mudah-mudahan nanti akan menjadi amal soleh yang akan membantu kita di akhirat kelak. Dan juga di dunia ini akan membantu sahabat-sahabat dan masyarakat serta saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana, yang dalam keadaan kesusahan. Karena belakangan ini di Indonesia, di beberapa daerah masih ada bencana yang tentu saja perlu kita bantu. Baik, sahabat Jadi Berkah, jangan lupa nanti di akhir sesi akan ada giveaway untuk sahabat Jadi Berkah yang berhasil mendapatkan hadiah menarik dari jadiberkah.id. Nah, saya Alvis hari ini akan menemani sahabat Jadi Berkah di istirahat siang atau di sela-sela pekerjaannya dengan pokok pembahasan topik yang sangat menarik dengan narasumber yang tentu saja keren banget. Saya salah satu dari penggemar beliau dari zaman dulu. Kebetulan hari ini alhamdulillah sudah bisa ketemu walaupun masih online. Nah, sahabat Jadi Berkah, hari ini kita membahas mengenai membangun cinta sampai ke surga. Siapa sih yang tidak ingin membahas materi ini? Sebetulnya kalau ngomongin soal cinta, itu dari awal sampai akhir itu nggak bakalan habis-habisnya. Tapi perlu diketahui ada cinta yang lebih dahsyat yang akan kita temukan di hari ini. Hari ini juga tamu spesial saya adalah Bapak Abdurrahman El Shirazi LCMA yang biasa dikenal dengan panggilan Kang Abik. Assalamualaikum Kang Abik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Baik, Kang Abik dan teman-teman sahabat Jadi Berkah, sebelum kita memulai acara kita jauh ke depan ya, mari kita membacakan basmalah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Abik, kalau kata orang nih ya, kalau belum kenal maka tak sayang, tapi kalau yang sudah kenal tentunya makin sayang, bener nggak sih? Insya Allah ya. Nah, sahabat Jadi Berkah, kalau teman-teman sahabat Jadi Berkah belum mengenal siapa sih Kang Abik ini, dari mana sih asalnya, saya akan memperkenalkan. Beliau adalah salah satu kebanggaan Indonesia ya di literasi, saya bilang literasi ya. Beliau lahir di Semarang 30 September. Kemudian mengenyam pendidikan di MTS Futuhiyah 1 Meragen Demak, kemudian MAK Surakarta, lepas dan menyelesaikan pendidikan di MAK Surakarta, kemudian melanjutkan kuliah di Al-Azhar University Kairo, Mesir, dan profesi beliau adalah sebagai seorang novelis, ya sastrawan lebih tepatnya. Kemudian kalau dulu teman-teman sahabat Jadi Berkah suka baca novel, ada dulu novelnya sangat jadi salah satu novel bestseller ya, Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian beliau juga seorang penyair, juga sutradara film, kemudian juga penulis skenario sinetron dan guru ngaji.
Nah, penghargaannya, sahabat jadi berkah, ada mendapatkan penghargaan dari tokoh perbukuan Islam 2019 dari panitia IBF 2019, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari The Istanbul Foundation for Science and Culture Istanbul, Turki, kemudian penghargaan dari tokoh sastra Islami oleh Menteri Besar Sabah dalam Maharajan Kesenian dan Persuratan Islam Nusantara 2012 di Kota Kinabalu, Sabah. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan. Nah, sahabat jadi berkah dan teman-teman semua, untuk karya-karya beliau yang paling fundamental, yang paling terkenal, ya, saya masih ingat banget. Beliau adalah penulis dari ayat-ayat cinta 1 dan 2 yang juga diangkat ke layar lebar, kemudian ketika cinta bertasbih 1 dan 2 juga diangkat di layar lebar, kemudian juga ada Pudarnya Pesona Cleopatra. Ini novel juga saya baca, keren banget. Kemudian ada lagi Pudarnya, Di Atas Sajadah Cinta, ada Bumi Cinta, Dalam Mihrab Cinta, kemudian Cinta Suci Zahrana, Api Tauhid, Merindu, Baginda Nabi, dan lain-lain. Dan dari karya-karya beliau ini memang ruhnya itu tentang cinta, bercerita tentang cinta, tentang uhubudillah, dan seterusnya. Dan hari ini, Kang Abi, kita bicara cinta ini mungkin tidak akan habis-habisnya, ya kan? Insya Allah nih hari ini bagi sahabat jadi berkah yang akan bertanya mengenai tema kita hari ini, membangun cinta sampai di surga, teman-teman nanti boleh mengajukan pertanyaan dengan format nomor handphone, kemudian nama, langsung ke pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti kami akan bacakan pertanyaan dari sahabat jadi berkah. 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan hadiah atau giveaway di akhir acara. Baik, sudah tidak sabar, saya juga tidak sabar ini untuk mendengarkan Kang Abi dan bercerita tentang cinta. Langsung saja Kang Abi, silakan Kang Abi. Baik, Bang Alvis, jazakallah khair. Untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Bahagia sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa di sini di webinar yang diadakan oleh Jadi Berkah, dan semoga kita semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita benar-benar jadi berkah untuk kita semuanya, termasuk webinar pada siang hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya, berkah bagi umat, berkah bagi Indonesia, dan tentu tambah berkah lagi siapa saja yang berdonasi karena Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita. Semoga ini hari Jumat, hari yang mulia, semoga dicatat sebagai amal soleh dan menjadi berkah dunia dan akhirat. Seluruh peserta seminar webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbincang tentang cinta. Dan panitia memberi tema yang sangat menarik sekali, yaitu membangun cinta sampai ke surga. Sekilas saya lihat dari peserta itu datang dari berbagai macam daerah, juga datang dari berbagai macam umur. Awalnya saya akan menyiapkan materi itu untuk orang-orang udah berkeluarga, tapi ternyata juga ada adik-adik yang tadi saya lihat ada yang dari anak-anak SMP. Maka materi saya akan saya bagi 2 ya. Pertama materi tentang cinta secara umum, kemudian materi tentang untuk semacam ketahanan keluarga agar keluarga itu menjadi keluarga yang saling mencintai sampai ke akhirat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memahami cinta itu seperti orang-orang soleh memahami cinta. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat modern, hidup di zaman globalisasi, informasi itu sedemikian dahsyatnya, bahkan termasuk
hal-hal yang terkait dengan kebudayaan itu juga masuk ke kita dengan sangat cepat. Termasuk budaya itu juga termasuk pemahaman-pemahaman. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang sadar atau tidak sadar itu semacam dicekokkan kepada umat, dicekokkan kepada anak-anak muda. Kalau pemahaman itu sesuai dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim mungkin nggak problem, tapi kalau pemahaman itu tidak sesuai atau bertentangan dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman orang-orang soleh, itu akan menjadi problem, termasuk pemahaman tentang cinta. Selama ini anak-anak muda dia melihat tayangan tayangan itu mengikuti pemahamannya, mohon maaf ya, kebudayaan yang ada di Barat, yang sebagian dari kebudayaan itu tidak selaras dengan Islam. Hal yang sama juga pemahaman tentang cinta. Kalau anak-anak muda mengikuti pemahaman cinta cara Hollywood, ini akan menjadi pemahaman yang jauh dari yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di film-film Hollywood misalnya, mohon maaf ya, anak muda misalnya anggaplah mereka saling menyukai, terus kemudian berhubungan selayaknya suami istri, itu kalau mereka sah-sah saja meskipun tidak menikah, karena atas nama cinta. Ya tentu ini berseberangan, bertentangan dengan pemahaman Islam. Ini yang harus hati-hati. Maka mari kita memahami cinta dengan pemahaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman yang ada di dalam Al-Quran, pemahaman yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta, yang itu kemudian difahami oleh para sahabat Nabi, difahami oleh orang-orang yang soleh, difahami oleh para ulama, dipahami oleh orang-orang yang menjaga cinta itu dengan semurni-murninya, dengan sebersih-bersihnya. Bagaimana Islam memahami cinta? Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, cinta nomor satunya orang yang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah ini kemudian menjadi pondasi bagi cinta seterusnya. Kemudian menjadi cinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada siapapun, landasan utamanya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai orang tua kita karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai saudara-saudara kita karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai misalnya kalau udah saatnya menikah ya, mencintai lawan jenis juga karena cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cinta kita benar-benar cinta yang bersih, cinta yang suci. Ya. Ada hal yang menarik yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semuanya, bahwa cinta yang benar itu mampu menjadi syafaat bagi pemiliknya di akhirat kelak. Ya. Bahkan ada satu hadis qudsi, kelak di hari akhir, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil hamba-hambanya yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, besok hari kiamat Allah akan berkata, "Ainal mutahabbina bi jalali, al yauma udilluhum yauma la dhilla illa dhilli." Ainal mutahabbina bi jalali, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku. Jadi di sini cinta di sini sangat luas sekali, tidak harus lawan jenis ya. Cinta mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dua orang sahabat yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertemu karena Allah, kemudian dia pun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkegiatan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkongsi, dia bersinergi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia membangun satu komunitas, satu kegiatan yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiamat. Ketika itu semua orang menginginkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada perlindungan di hari yang sangat gawat itu kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari oleh Allah adalah ainal mutahabbi nabi jalali.
Mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling mencintai bukan karena alasan yang sifatnya duniawi, bukan alasan karena dia itu adalah misalnya alasan sama-sama satu grup bisnis, bukan. Di atas segalanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang benar. Ya. Ini cinta yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita memiliki cinta yang jenis semacam ini diletakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-cirinya adalah cinta itu berada di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu berada di jalan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Cinta itu berada dalam saling menolong, ya, dalam kebaikan dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menolong, tidak saling mendukung, ya, selain hal itu, ya. Kalau hal-hal yang mengajak tidak taat kepada Allah, maka tidak ada tolong menolong di situ, ya kan? Justru diingatkan kalau saudara kita, sahabat kita itu misalnya akan terjerembab, ya, dalam kemaksiatan atau dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tolong dengan mengingatkan supaya saudara kita itu tetap berada dalam jalan albir, jalan kebaikan dan takwa. Ini ciri-ciri cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis, ya. Ini cerita, ya. Hadis ini bersih sedikit cerita, tapi ada cintanya di sini. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Qala wa ma a'dadta laha? Qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih. Qala wa ma a'dadta laha? Qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Jadi ada orang Arab Badui datang menjumpai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dengan baginda Rasulullah, orang Arab Badui ini langsung bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan datang? Qala, baginda Nabi menjawab, wa ma a'dadta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Atau mungkin dalam bahasa yang lebih cair, kamu ini kok datang-datang langsung tanya kiamat kapan datangnya. Lah yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa? Biasanya kalau orang sahabat Nabi yang lain itu datang itu bertanya misalnya apa amal yang paling utama, kira begitu. Ini orang datang langsung tanya tentang kiamat. Maka baginda Nabi kemudian bertanya, wa ma'adatalah, yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa? Orang Arab Badui ini dengan jujur menjawab, ma'adatu syai'an, aku nggak punya persiapan apa-apa. Aku nggak punya amalan andalan apa-apa. Illa hubballahi wa rasulih, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang Badui ini, dia jujur, dia nggak punya persiapan apa-apa, dia merasa nggak punya amal ibadah yang bisa diandalkan, yang dia punya untuk menghadapi hari kiamat cuma satu, hubballahi wa rasulih. Dia cuma punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baginda Nabi kemudian menjawab, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya, karena engkau punya cinta Allah dan Rasulnya, besok di hari kiamat engkau akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Artinya selamat. Yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkomentar setelah meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku sangat menyukai hadis ini. Aku sangat menyukai hadis ini. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Meskipun kualitas amalku tidak bisa seperti mereka.
Tetapi dengan cintaku kepada mereka, aku berharap kelak bersama dengan mereka. Karena Rasul bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di hadis yang lain redaksinya, almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Maka inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi, bahwa cinta itu bisa menjadi syafaat di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Kalau cintanya benar, seperti cintanya orang Arab Badui tadi, yang dia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia mendapatkan syafaat. Dia akan bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Seperti sahabat Nabi Anas bin Malik, yang dia jujur mengakui, meskipun Anas bin Malik juga sahabat Nabi yang mulia, tapi dia mengakui bahwa kalau amalnya dibandingkan dengan amalnya Rasul jelas jauh. Amalnya dibandingkan dengan amalnya Abu Bakar jauh. Amalnya dibandingkan dengan amalnya Umar jauh. Meskipun demikian, dia sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar. Dengan cinta itulah Anas bin Malik berharap kelak akan bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini juga yang difahami oleh para ulama. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, uhibbus solihina walastu minhum, la'alla bihubbihim analus syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Uhibbus solihin, aku mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, dan aku tidak termasuk mereka. Ini saking tawaduknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu bersama, ulama yang luar biasa, 7 tahun udah hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Muwatta, 17 tahun udah diberi rekomendasi oleh guru-gurunya saat itu, para ulama yang ada di Hijaz saat itu, bahwa Imam Syafi'i sudah bisa berfatwa umur 17 tahun. Orang yang luar biasa, setiap hari khatam Al-Quran sekali, setiap hari biasa. Ramadan setiap hari khatam 2 kali. Imam Syafi'i. Muridnya adalah sekaliber Imam Ahmad bin Hambal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Tetapi meskipun demikian, Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, dan aku tidak termasuk mereka. La'alla bihubbihim analus syafa'ah. Semoga dengan cintaku kepada mereka, analus syafa'ah, aku mendapatkan syafaat. Syafaat di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, bertemu dengan mereka, bersama dengan mereka. Ketika orang-orang yang soleh itu masuk ke surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama dengan mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang yang soleh itu mendapatkan surga yang tertinggi, juga bersama dengan mereka, karena kita mencintai mereka, karena Mas Syafi'i mencintai mereka. Inilah para pemirsa, para peserta webinar, khususnya adik-adik yang masih remaja, yang semoga semua dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ajaran baginda Rasulullah tentang bagaimana kita meletakkan cinta. Ya, jangan salah kita mencintai. Kenapa? Karena siapa dan apa yang akan kita cintai itu akan menjadi teman kita. Tidak hanya di dunia, tapi bahkan di akhirat menjadi teman kita. Ya kan? Kalau mohon maaf, ya ada orang tuh cinta pada tokoh yang sukanya maksiat, hura-hura, ya besok di akhirat kan bersama dengan dia. Maka hati-hati. Apalagi sekarang ya di zaman medsos ini, ya bahkan kemaksiatan tuh kadang dijejalkan kita terus-menerus. Kadang-kadang tokoh-tokoh maksiat tuh dengan bangga dia mengikrarkan gitu ya kemaksiatan itu dengan statusnya, dengan apa-apanya gitu. Lama-lama orang baca, lama-lama jadi mohon maaf kalau sampai hatinya ada kecenderungan rasa cinta, naudzubillah. Cinta kepada kemaksiatan itu bahaya. Jangan sampai itu terjadi. Maka ya kita cintai siapa? Kita cintai Allah. Dari Allah nomor 1. Tentu Rasulullah. Kemudian orang-orang yang beriman, orang yang soleh. Soleh apa? La'alla bihubbihim analus syafa'ah. Kata Imam Syafi'i. Semoga dengan cintaku kepada mereka, aku mendapatkan
syafaat. Jadi semoga dengan frame ini jelas ya. Sekarang kita membahas tentang cinta lawan jenis. Ini yang seringkali menjadi pembahasan yang tadi disampaikan oleh Mas Alfi tadi, nggak akan ada habis-habisnya. Ya, sejak manusia itu ada, sejak Adam dan Hawa ada sampai hari kiamat, itu ya pembahasan cinta laki-laki, cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki itu akan terus berlangsung. Apakah salah laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki? Tidak salah. Ya, memang itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Allah meletakkan fitrah ya, kemanusiaan seseorang itu kalau dia laki-laki, fitrah sucinya, fitrah lurusnya, itu laki-laki menyukai perempuan. Dan fitrahnya perempuan mencintai laki-laki. Yang menjadi problem itu kalau laki-laki suka sama laki-laki, nggak sama perempuan. Repot itu. Ya. Kalau perempuan juga sukanya sama jenisnya, itu juga menjadi repot. Ya. Itu yang tidak dibenarkan. Kalau laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, itu fitrah yang masih lurus. Lah, Islam datang untuk menjaga fitrah ini, jangan sampai fitrah ini ya kemudian menjadi ladang kemaksiatan, menjadi tempat setan berpesta di situ. Ya. Islam mengarahkan agar cinta ini bersih, dan cinta ini, cinta laki-laki kepada perempuan dan cinta perempuan kepada laki-laki menjadi bagian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasihkan jalannya. Allah berikan salurannya, saluran yang bersih, yang menjaga fitrah kemanusiaan. Mari kita lihat sejarah bagaimana manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, ketika itu sendirian, masih di surga ketika itu, karena sendirian kemudian Allah menciptakan teman untuk Adam ini, Ibunda Hawa. Ketika Adam sedang tidur, bangun-bangun, ada makhluk yang berbeda dengan dirinya yang namanya Hawa. Ketika mau menyentuh Hawa, diberitahu oleh Allah tidak boleh. Ya, kalau mau menyentuh Hawa harus dinikahkan dulu. Maka kemudian Adam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikahkan dengan Hawa. Ya tentu yang menikahkan adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu belum ada penghulu ya, nggak ada KUA di situ. Ya. Itu manusia pertama dinikahkan, ya, disaksikan para malaikat menjadi saksinya, ya. Kemudian maharnya, kalau dalam sebuah kitab dulu yang pernah saya baca di pesantren, maharnya itu membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahar pernikahan Nabiullah Adam alaihissalam dalam satu riwayat itu membaca sholawat. Intinya ada maharnya. Setelah menikahkan akad nikah ada maharnya. Adam dan Hawa resmi menjadi suami istri. Mereka berdua boleh memadu kasih, memadu cinta. Dan memadu kasih dan cinta seperti inilah yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi maksiat, justru menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian menjadi sunnah untuk anak-anaknya Adam. Anak-anaknya Adam, ya, kalau mau memadu kasih, ya, lawan jenis memadu kasih laki-laki dan perempuan, caranya adalah seperti caranya Nabiullah Adam alaihissalam, akad nikah. Ya, tentu ada dua orang yang saling mencintai, yang kemudian ingin bersatu dalam mahligai rumah tangga, ikatan yang suci. Ya, ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya, ada walinya. Ya, ada sighot akad nikahnya, kemudian ada saksinya, dan ada maharnya. Ya. Ini kemudian menjadi jalannya para nabi dan rasul, dan jalannya para orang-orang yang saleh. Ini satu-satunya jalan bagaimana laki-laki bisa memadu kasih dengan seorang perempuan. Satu-satunya, nggak ada jalan yang lain. Nggak ada jalan yang lain. Ya, satu-satu aja, yaitu akad nikah, nggak ada yang lain.
Ya kan? Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah jalanku. Ya. Maksudnya juga jalan para nabi. Nikah itu sunnahnya Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka pada sunnahku, tidak suka menikah berarti, falaisa minni, maka tidak termasuk bagianku, tidak termasuk umatku. Siapa saja yang tidak menyukai menikah, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, na'udzubillah. Berarti celaka di akhirat. Mungkin pertanyaannya, apa ada orang yang tidak suka menikah? Ya. Apa ada orang yang tidak suka menikah? Jawabannya ternyata pada kenyataannya ada. Mohon maaf, ketika ada seorang gadis, dia belum resmi akad nikah, dia sudah hamil, berarti hamil di luar nikah, maka ini berarti dia nggak suka menikah. Dia nggak suka menikah. Prakteknya, ya dia tidak mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak disukai oleh Rasulullah, ini yang kata disampaikan falaisa minni, tidak termasuk umatku. Maka ya peserta webinar yang dirahmati oleh Allah, hati-hati di sini. Hati-hati betul jaga anak-anak kita. Hati-hati betul para remaja, pergaulannya dijaga betul. Ya, anak-anak remaja, ya, kamu suka sama lawan jenis, ya, itu fitrah. Tetapi ya, kalau udah berhubungan yang sangat intens sekali, maka harus ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tergelincir pada godaan setan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai tergelincir pada godaan setan. Setan masuk ke sini. Setan tuh inginnya, ya, inginnya umatnya Rasulullah ini inginnya digelincirkan agar tidak termasuk menjadi umatnya Rasulullah. Anak remaja ini terutama ini, ya, tidak hanya remaja, bahkan juga kadang-kadang sudah berkeluarga pun juga ada yang tergoda oleh godaan setan, naudzubillah. Ya. Kalau memang suka dengan lawan jenis, ya ikuti sunnahnya Rasulullah, menikah. Kalau sudah menikah, nah, silahkan kalau mau memadu kasih, mau bermesraan, itu bermesraan yang sah, yang itu menjadi bagian dari ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sah juga memadu kasih juga ya, dengan pasangannya. Karena itu fitrah. Fitrah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oke, sekarang katakanlah ya, dua orang yang saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai ini sudah diikat dengan ikatan tali pernikahan. Maka kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, berkah Allah untukmu, wa baraka alaika, dan berkah Allah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat Nabi yang baru menikah. Ini doa yang dahsyat sekali, ya, meskipun pendek tapi isinya luar biasa. Ya. Ini kita ucapkan pada saudara kita, hadiatolan kita, siapa saja yang sudah akad nikah dan membangun mahligai rumah tangga, walimah ursh, ya. Kemudian kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sekarang izinkan saya bagi screen, ya. Saya akan bagi screen ini, semoga bermanfaat ya untuk para pemirsa semuanya, baik yang baru, mungkin ada yang baru menjadi pengantin baru,
atau pengantin yang baru 5 tahun, pengantin yang baru 7 tahun, gitu kan? Atau yang pengantin baru 10 tahun juga boleh juga ya. Atau mau melangsungkan akad nikah, atau adik-adik yang mungkin masih remaja yang suatu ketika nanti juga akan menikah ya. Membangun cinta sampai ke surga ya. Saya ingin menyampaikan petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk Al-Quran dalam membangun cinta sampai ke surga. Tentu sangat detail dan jelas sekali di dalam Al-Quran, di dalam sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita membangun cinta yang kokoh, cinta yang subur, ya, rumah tangga yang kokoh dan subur, menjadi ladang amal soleh, ladang ibadah, ya. Kemudian di dunia ini kita bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Cintanya itu berlangsung sampai di akhirat. Bahkan tidak hanya ketika di alam kubur sekalipun, bahkan sampai nanti ke surga bertemu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di sana. Nah, ini konsep semacam ini tidak ada yang sedetil Islam. Tidak ada yang sedetil Al-Quran, tidak ada sedetil yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya tidak akan menguraikan seluruh materi yang ada di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ayat kita akan sama renungkan bersama untuk menjadi bekal tentang membangun cinta sampai ke surga. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan termasuk ayat-ayatnya Allah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan-pasangan. Ini yang pertama harus difahami oleh siapapun ya yang hendak menikah atau sudah menikah, bahwa pasangan kita itu adalah ayat dari ayat-ayatnya Allah. Pasangan kita. Kalau saya punya istri, istri saya ini adalah ayat dari ayat-ayatnya Allah. Semuanya, ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya, suaranya, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum. Dan pasangan kita adalah berasal dari jenis kita, yaitu manusia. Ya, dia itu bukan malaikat, dia itu bukan jin. Jadi itu harus dipahami. Kalau kita memahami bahwa pasangan kita adalah min anfusikum, ya, dari jenis kalian, yakni manusia, maka kita harus memahami sifat-sifat manusia itu apa. Manusia itu tidak ada yang maksum. Manusia itu tidak ada yang sempurna, terbebas dari noda dan dosa. Yang sempurna nggak pernah dosa, ya, itu malaikat. Kalau manusia yang sempurna, terjaga dari dosa, dari khilaf, itu para nabi dan rasul. Kalau manusia biasa, apapun lakopnya, dia meskipun dia kiai sekalipun, ustadz sekalipun, ulama, wali sekalipun, ya, itu tetap ada. Ya, karakteristik manusia. Ya. Itu yang kita pahami. Maka kita akan memahami bahwa pasangan kita ini adalah manusia. Tetapi dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau kita memahami bahwa pasangan kita adalah min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, kita tidak akan meremehkan pasangan kita. Kita akan paham bahwa dalam diri pasangan kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam bertemunya laki-laki dan perempuan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah Allah jadikan untuk kita pasangan
itu adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu itu merasa tentram kepadanya. Tidak hanya kita tentram, misalnya ini kan khitabnya ini kan untuk laki-laki ya, tapi ini juga sebenarnya khitabnya juga untuk perempuan. Artinya juga supaya perempuan itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa sakinah, merasa kalau misalnya di luar suatu ketika ada masalah, maka bertemu dengan suami itu menjadi tenang, masalah itu bisa terselesaikan. Litaskunu ilaiha, tempat untuk berteduh juga. Maka ya, tempat tinggal dalam bahasa Arab itu disebut dengan maskan. Maskan itu dari kata sakana. Sakana itu tenang. Tempat yang kalau mungkin kita di luar itu bising, di luar itu mungkin pusing dan sebagainya. Begitu masuk rumah kita merasa damai, merasa nyaman. Itulah fungsi rumah. Begitu pula fungsi pasangan. Ya. Pasangan ini ketika datang kepada pasangannya, dia kemudian merasa nyaman, merasa tenang. Ya. Ini normalnya semacam ini. Ya, litaskunu ilaiha. Maka ya, ketika sesama pasangan ini memahami hal ini, dia akan menyiapkan dirinya menjadi tempat yang nyaman untuk pasangannya. Istri menyiapkan dirinya untuk menjadi tempat yang nyaman bagi suaminya. Sang suami akan menyiapkan dirinya menjadi tempat yang nyaman untuk istrinya. Saling menyamankan pasangan. Litaskunu ilaiha. Maka kemudian ini yang kemudian kalau kita berdoa semoga sakinah itu litaskunu ilaiha. Kemudian Allah berfirman wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah, ada rasa saling suka, saling mencintai. Ya. Suka dan mencintai. Mawaddatan wa rahmah dan rahmah. Mawaddah ini ya, seringkali mawaddah itu kadang-kadang ada unsur-unsur yang sifatnya physically. Ya. Pertemuan fisik itu kadang-kadang diperlukan untuk mawaddah. Ya. Pasangan seorang laki-laki itu perlu bertemu fisik dengan pasangannya yang perempuan itu, ya, supaya tercipta mawaddah. Ya kan? Maka di sini kita mendapati misalnya ya hadis gitu kan, seorang perempuan solehah yang terbaik itu adalah perempuan yang ketika suami melihatnya itu membuat hati suami itu senang. Nah, gitu ya. Itu artinya ya dia mempercantik dirinya untuk sang suami. Bukan kepada yang lain, untuk suaminya. Berdandan untuk suaminya. Dan ternyata orang-orang yang soleh itu ya, laki-laki yang soleh itu ya juga berdandan untuk istrinya. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, juga para salafus saleh itu, mereka itu juga berdandan pakai pakaian yang bagus, pakai wangian untuk istrinya juga, sehingga timbul rasa suka. Sini ada mawaddah, kalimat-kalimat yang bagus, saling menghormati, saling mencintai, saling menyampaikan rasa bahagia, rasa suka, rasa segala untuk pasangannya, saling memuji, saling menjaga lisannya, gitu kan. Ini mawaddah. Ya. Mawaddah ini hal-hal yang sifatnya physically masih diperlukan seringkali. Ya. Ini beda dengan rahmah nanti ya. Ya. Maka kalau masih mawaddah itu misalnya kalau pengantin itu baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun itu kadang-kadang pasangan masih sifat-sifatnya physically itu sangat diperlukan. Misalnya nih istri ulang tahun ya. Ini baru pernikahan baru 1 tahun nih. Istri ulang tahun itu jangan lupa tanggal ulang tahun istri. Itu kalau lupa kadang-kadang bisa menganggap bahwa wah suamiku nggak perhatian. Karena kehadiran fisik itu di bagian mawaddah ini kadang-kadang masih diperlukan. Maka perlu momen-momen spesial sang istri itu diperhatikan. Begitu pula suami juga sama diperhatikan. Ya. Warahmah dan rahmah. Nah, rahmah ini udah mengatasi semuanya. Rahmah ini sudah ada pertautan ruh di antara suami istri itu, di antara pasangan itu udah ada pertautan ruh,
ya di pertemuan fisik kadang-kadang sudah nggak begitu perlu, udah levelnya rahmah. Itu bisa kita bayangkan ya, kalau mungkin pemirsa, para peserta webinar itu melihat tingkah laku kakek nenek kita yang mereka udah menikah udah puluhan tahun ya, mereka kadang tidur tidak satu ranjang lagi. Saya ingat sekali, saya masih ingat nenek saya dulu sama kakek saya itu tidurnya sudah tidak lagi satu kakek itu sendiri, nenek itu sendiri gitu kan. Tapi kalau malam-malam ya mereka saling berbincang-bincang begitu, saling berbincang-bincang. Ya. Tetapi ya, kalau suatu ketika misalnya kakek itu tidak ada, nenek itu bingung juga, mana kakekmu sedih gitu kan. Tapi tidak lagi harus istilahnya kalau anak muda yang baru pengantin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu kan masih kadang mungkin perlu ketemu berpelukan misalnya ya gitu ya, misalnya di rumah berpelukan. Kalau itu nggak perlu diperlukan lagi, malah kadang-kadang misalnya kakek sama nenek itu duduk di satu tempat itu agak mepet gitu, malah ngapain mepet gitu kan. Tapi yang bertemu itu adalah rohnya udah bertemu. Ikatan cinta di antara mereka itu sudah di atas mawaddah, sudah rahmah. Ya, sudah rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu semuanya ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya. Ini ayat ini kalau difahami dengan betul-betul, itu sudah menjadi asas untuk membangun cinta yang kokoh. Cinta yang kokoh di dunia ini. Orang akan memahami kenapa litas kuno, bagaimana supaya tetap mawaddah, bagaimana tetap rahmah. Baik, sekarang saya akan masuk ke hadis. Ini terutama untuk yang belum menikah, supaya jelas ya nanti memiliki pasangan itu supaya ngikutin caranya baginda Rasulullah SAW. Jadi kriteria pasangan yang baik itu ikuti kriterianya Rasulullah. Ya, jangan ikuti kriteria orang-orang Eropa. Ya. Rasulullah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Pertama, liha karena hartanya. Lihasabiha, yang kedua, itu karena kedudukan sosialnya. Ya. Kadang-kadang itu dilihat dulu kedudukan sosialnya apa. Ya. Kalau perempuan itu kaya, ini dia kekayaannya. Orang dinikah karena dia kekayaannya. Kemudian kedudukan sosialnya. Wajamaliha, dan karena kecantikannya. Ya. Walidiniha, dan yang keempat karena agamanya. Seringkali manusia pada umumnya itu meletakkan agama itu di akhir. Seringkali yang dilihat itu malnya dulu. Ini tidak hanya perempuan, karena saat ini Rasulullah itu bersabda di hadapan para sahabat Nabi yang laki-laki, maka disampaikan perempuan dinikah karena pertama karena hartanya, kedua karena kedudukan sosialnya, ketiga karena kecantikannya, baru kemudian yang keempat karena agamanya. Ya kan? Ini juga berlaku untuk laki-laki. Laki-laki itu seringkali dinikah karena pertama karena hartanya. Seringkali ini yang terjadi memang di masyarakat. Maka kita sering menemukan orang gadis misalnya ditanya, kamu lebih suka misalnya laki-laki yang kaya raya, ya kan? Kalau perlu crazy rich misalnya. Dia tuh crazy rich, ya. Tapi mohon maaf, nggak begitu bagus, ya tampang biasa saja, gitu kan. Tapi dia crazy rich nih. Atau kamu yang kedua, ini pemuda agamanya bagus, sholat jamaah nggak pernah ketinggalan, baca Qur'annya bagus, akhlaknya bagus, hanya dia miskin dia, ya baru lulus kuliah, belum punya kerjaan, ya masih nganggur. Kerjanya hanya marbot masjid misalnya, rupa juga nggak begitu taman-taman amat gitu, ya biasa, ya kan. Mau pilih mana? Banyak yang milih, ya pilih crazy rich yang jelas dia. Yang dia bayangkan adalah udah jelas ketika nikah, kemudian udah punya rumah besar, kemudian punya mobil, udah bisa kemana-mana, makan enak dan sebagainya. Tetapi Rasulullah mengatakan, ya ini tolong dilihat. Ya, para remaja terutama, dan juga para ibu-ibu yang punya anak remaja, punya anak-anak yang akan menikah, fadfar bidzatidin, pilihlah perempuan yang memiliki agama. Artinya perempuan yang agamanya baik.
pilihlah pasangan yang agamanya baik. Jadi number one, nomor satu yang dilihat itu agamanya, akhlaknya, agamanya. Taribat yata, kamu tidak akan celaka. Kamu tidak akan celaka. Jangan ngikutin cara sinetron-sinetron itu dalam menampilkan pilihan-pilihan pasangannya. Ngikutin apalagi apa itu drakor-drakor itu. Kalau drakor ya dilihat itu mungkin adalah kecantikannya, itu adalah apa itu kejamalannya, ketampanannya, itu number one. Tidak peduli. Nah sekarang banyak juga yang ngikutin itu yang diikuti. Akhirnya apa? Ketika itu diikutin kemudian di belakang masalah. Ternyata mohon maaf dia punya suami, ya suaminya suka kekerasan rumah tangga, ya suaminya ternyata bisnisnya juga nggak bener misalnya, main perempuan juga, baru kemudian datang ke Ustadz saya gimana Ustadz? Lah kemarin sejak awal ketika diberitahu tentang milih pasangan nggak mau, sekarang ketika problem datang kepada Islam, solusinya seperti apa? Solusi Islam sejak awal udah diberitahu, Rasulullah udah beritahu ini cara kalau memilih apa itu memilih pasangan, pilih yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Syukur-syukur dia agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian dia juga punya mal, punya harta, hartanya baik juga, hasabnya, nasabnya, kedudukan sosialnya juga baik, syukur-syukur dia juga ganteng atau cantik juga. Tetapi yang dilihat pertama kali adalah agamanya. Yang berikutnya, Rasulullah itu masih tahu, tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Tazawwaju, kalian itu nikahlah ya. Tazawwaju, menikahlah dengan siapa? Al-wadud, perempuan-perempuan yang memiliki kasih sayang. Artinya apa? Kalau kamu mau menikah, tadi kan depan itu agama udah ya. Kemudian yang kedua, al-wadud, yang perempuan itu punya rasa suka kepadamu. Wadud, ya, memiliki rasa kasih sayang. Ya dengan makanya ada proses khitbah, ditanya apakah mau apa tidak, udah saling melihat ketika khitbah itu. Di situ ya ada mungkin proses saling ngasih biodata kan gitu kan. Kalau kemudian mau ya berarti ketika dia bilang mau, bertanggung jawab berarti mau, berarti dia suka kan begitu. Al-wadud ya, di sini memang apa itu hal yang terkait sama hati juga dipertimbangkan ya. Maka tidak boleh ada pemaksaan. Kan di dalam hadis itu juga ada seorang ayah tiba-tiba memaksa perempuannya untuk apa itu dinikahkan, dipaksa begitu kan. Perempuannya itu kemudian lapor kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan untuk dipisah itu. Tapi kemudian perempuan itu kemudian mengatakan, enggak Rasulullah, aku ridho. Aku hanya ingin memberitahu bahwa ya semestinya ya dalam apa itu pernikahan itu juga istilahnya pendapat seorang gadis itu juga didengarkan. Artinya gadis itu juga boleh memilih ya, boleh memilih yang dia suka, sama juga laki-laki boleh memilih yang dia suka. Pilihlah yang wadud, yang menyayangi kamu. Ya. Al-wadud, yang besar kasih sayangnya kepadamu. Wal-walud, yang dia subur, artinya punya potensi untuk memiliki banyak anak. Ini mukatsirul anbiya, aku akan berlomba-lomba banyak-banyakan umat dengan para nabi. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau di Islam walud dan wadud. Ya, ciri-ciri wadud itu seperti apa? Ya, kalau dulu para ulama menjelaskan di antara untuk melihat perempuan ini atau laki-laki ini subur atau tidak dilihat dari keturunannya. Ya, kalau perempuan itu ya saudaranya banyak, ya artinya ibunya itu dia punya anak yang banyak termasuk dia gitu kan, juga laki-laki gitu, itu berarti insya Allah subur kan. Di antara yang paling mudah. Ya berikutnya kesehatan juga perlu ya, maka kemudian ada di awal-awal itu biasanya kalau menikah itu ada semacam tes kesehatan supaya
tahu bahwa dua-duanya ini benar-benar sehat lahir dan batin. Ya, ini sudah tadi sudah, kemudian wal mar'ah ini sudah, terus berikutnya, mohon maaf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini kembali, ini memang untuk laki-laki ya. Dan kalian itu pergaulilah istri-istri perempuan-perempuan itu, ini diminta bil ma'ruf dengan baik. Seorang laki-laki yang punya pasangan, punya istri diminta oleh Al-Qur'an, diminta oleh Allah agar memperlakukan ya pasangannya itu dengan ma'ruf, dengan baik. Ya. Fa in karihtumuhunna, kalau seandainya kok kalian itu tidak menyukai mereka, ya, namanya kadang-kadang ya manusia kan begitu kan. Sudah awal sih sudah didengerin bagi bermacam pihak bahwa akhlaknya seperti apa di awal-awal ya udah dilihat, di screening begitu, ini baik insya Allah. Ternyata berjalannya waktu mungkin ada sifat-sifat yang ternyata tidak terdeteksi bahkan oleh teman-temannya, bahkan oleh siapapun. Ada sifat-sifat yang mungkin kamu menjadi nggak suka dengan sifat fa'in karihtumuhunna, kalau kamu nggak suka pada mereka, fa'asa ang takrahu syai'a, bisa jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu ada kebaikan yang banyak. Ini indahnya Islam. Kalau sudah akad nikah, itu ada mitsaqon ghalidha, satu ikatan yang sangat kuat, ya, maka saling memperlakukan pasangan dengan baik. Kalau mungkin ada yang tidak disukai, namanya di awal sudah kita sampaikan, min anfusikum, dari jenis kalian manusia, bukan malaikat dia. Demikian juga yang perempuan mungkin dari suaminya juga sesuatu yang tidak disukai. Ya, semoga dengan bersabar, ya, itu nanti ada kebaikan yang banyak, ada kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian, ya Allah juga firman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan-perempuan itu istri-istri itu libasul lakum, pakaian untuk kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian itu adalah pakaian untuk mereka. Ini dalam Islam. Jadi pasangan kita itu diibaratkan oleh Islam itu pakaian kita. Mari kita melihat apa itu fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu diantaranya pertama, fungsi pakaian itu membuat aman. Ya, buat rasa aman, mencegah dari sakit, mudahnya kan begitu. Gak percaya, kalau Anda misalnya di Eropa dingin, katakanlah minus 5 derajat, itu pakaian itu sangat menentukan kesehatanmu. Maka di situ pakaian menjadi sangat vital sekali. Kostum yang kamu pakai minus 5 derajat itu sangat penting sekali. Maka Anda harus pakai pakaian yang tepat. Maka di situ pakaian itu bahkan berfungsi menjaga kesehatan. Ya. Berikutnya fungsi pakaian adalah ya, menutup aib pemiliknya. Ya. Coba mohon maaf kalau orang-orang itu misalnya manusia itu nggak dikasih pakaian sama Allah. Mohon maaf, itu. Kalau dia itu seperti binatang begitu, wah itu banyak aibnya itu. Udah nggak menarik sama sekali, kan begitu. Nah, pakaian itu selain menutup aib, itu juga pakaian itu memperindah pemiliknya, ya kan? Kadang-kadang mungkin orang itu kalau nggak pakai pakaian, alhamdulillah kan gitu kan. Tapi dia pakainya bagus, semakin indah kan. Dengan batik yang keren, atau dengan jas yang keren, gitu kan. Dengan jilbab yang membuat tambah anggun dan begitu kira-kira ya. Jadi pakaian memperindah gitu kan. Nah, pakaian itu membuat yang awalnya mungkin tidak terasa layak, ketika dikasih pakaian menjadi tampak wah bagus begitu. Ya. Nah, inilah fungsi pasangan kita. Pasangan itu mestinya saling menjaga. Suami itu menjadi pakaian istrinya. Artinya keberadaan suami itu ya menjadikan istri itu tambah sehat. Ya. Keberadaan suami itu membuat istri tertutupi aib-aibnya. Keberadaan suami itu ya menjadikan istri itu menjadi nyaman, bahagia, karena dia nggak kedinginan,
Ya, kalau orang nggak ada pakaian, misalnya di tengah musim dingin dia bisa sakit. Kebahagiaan itu memimpin istri juga tambah dihargai di masyarakat. Kenapa? Karena suaminya akhlaknya bagus, ya, sehingga suaminya itu dihormati oleh banyak orang, istrinya pun ikut dihormati banyak orang, dan sebaliknya juga begitu, ya, juga begitu. Ketika istri itu akhlaknya bagus di masyarakat dihormati orang, itu juga suaminya akan ikut dihormati orang karena itu saling mensupport semacam ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Berikutnya yang Allah juga berfirman, ya, al-akhila'u yawma idin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling kasih mengasihi, saling mencintai, ya, pada hari kiamat, ba'dum li ba'din, sebagiannya satu dengan sebagian yang lain, aduwwun, akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ini undang-undang tentang cinta. Jadi siapapun yang saling kasih mengasihi, siapapun yang saling mencintai, ya, besok pada hari kiamat, aduwwun, akan bermusuhan, akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri itu besok akan bermusuhan, kecuali suami istri itu saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya takwa yang menyelamatkan. Anak akan bermusuhan dengan bapaknya kalau keduanya nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keduanya bertakwa, nggak akan bermusuhan. Cucu itu bisa bermusuhan dengan kakeknya kalau nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok akan dihisab satu sama yang lain, ya kan? Dan nggak akan ada yang mau mengalah, kecuali kalau kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak di dunia mereka akan saling menjaga. Suami yang bertakwa, dia akan memperlakukan istrinya, ya, menjadi bagian dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjaga lisannya, ya. Dia akan teringat kalau menzalimi istrinya, dia akan berhadapan dengan, tidak hanya berhadapan dengan morotowonya, tapi akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan menzalimi istrinya sekecil apapun. Dia akan menempatkan tempat di mana dia ditentukan oleh syariat. Dia akan bertanggung jawab, dia akan menjadi imam, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada nafkah istri dan anak-anaknya secara bertanggung jawab. Dia akan menjadi imam yang bertanggung jawab pada keadaan istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal ilmu. Hati-hati, ya, terkait sama amal ibadah keluarga. Itu besok di akhir yang akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya itu adalah sang suami. Maka para pemirsa yang menjadi suami, ya, bekali diri kalian juga dengan ilmu. Karena ibadah istrimu, ibadah anak-anakmu, besok itu yang akan punya tanggung jawab itu adalah kamu sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga. Inilah kalau ketika cinta berlandaskan takwa. Demikian juga sang istri. Sang istri kalau cintanya berlandaskan takwa, maka kecintaannya kepada suami, ya, dalam membangun rumah tangga, ya, itu menjadi bagian dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjaga dirinya, dia akan qanaah dengan yang Allah berikan kepada suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kenapa cinta harus berlandaskan takwa? Ya, kita lihat keutamaan takwa secara umum secara cepat, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni. Ya, pertama, Allah memerintahkan agar kita ini terus menambah bekal. Ya, bekal terutama adalah untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Fa inna khairaz taqwa, dan sebaik bekal adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang yang berakal, bertakwalah kepadaku. Kemudian, ya, orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah nggak akan ada ketakutan dan nggak akan ada kesedihan. Kenapa? Ketika berlandaskan takwa, cinta kepada takwa, mereka akan menjadi keluarga yang tenang, nyaman, tentram. Kenapa? Famanit taqwa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan beramal soleh, fala khaufun alaihim, maka nggak ada ketakutan pada diri mereka, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak akan, kondisi apapun, ya, namanya juga perjalanan rumah tangga,
itu seperti orang berjalan mengarungi kehidupan rumah tangga, kadang-kadang mungkin ada badainya dan sebagainya. Kalau keduanya bertakwa, tenang, karena mereka berdua sangat-sangat yakin Allah bersama dengan mereka. Famanit taqwa, siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan beramal soleh, fa khaufun, enggak ada ketakutan atas diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu pasti diselamatkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Allah itu hadir bersama dengan mereka. Janji Allah itu enggak pernah tidak terjadi. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, anjainal ladzina amanu kanu yattaqun, wa anjaina, dan kami selamatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dari segala hal yang menakutkan, dari segala hal yang merusak, dari segala hal yang membinasakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu akan diselamatkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hanya bertakwa kepada Allah. Kemudian takwa ini menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu barokah untuk keluarga itu. Allah berfirman, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya para penghuni negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, pasti kami bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian keluarga yang bertakwa ini akan dicintai oleh Allah. Keluarga itu dicintai oleh Allah. Bala, ya, man aufa bi ahdi, siapa yang memenuhi janjinya, wattaqo, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang bertakwa akan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian itu pada ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah ke surga yang luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, teman-teman semua, peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya kalau kita ingin cinta kita ini ya sampai di akhirat, sampai di surga, tidak ada cara yang lain kecuali menjadikan cinta kita ini di jalan takwa, atau menjadikan takwa sebagai pondasi si cinta kita, atau menjadikan takwa sebagai sinar dalam kita berjalan saling mencintai. Intinya adalah kita mesti meletakkan cinta sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga telah dijelaskan dengan sangat detail dalam Al-Quran, sehingga cinta kita benar-benar berumur yang sangat-sangat panjang, nggak ada habisnya, karena cinta itu sampai ke akhirat, cinta itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu cara untuk mengabadikan cinta kecuali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sumber cinta itu, dan Allah yang paling mengetahui dan paling mengerti bagaimana seharusnya hamba-hambanya itu bercinta, kira-kira begitu. Maka kita sangat berbahagia bahwa kita memiliki petunjuknya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal kita
mengamalkannya, tinggal kita mengikuti saran-saran baginda Rasulullah dan kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abi penjabarannya, ngobrol kita siang hari ini menjelang sore tentang cinta menuju surga ya. Insya Allah kita sudah dapat beberapa poin ya, dan tentu saja kami akan membuka pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Jadi Berkah. Memang luar biasa nih Kang Abi, ada teman-teman dari SMA ya, dari beberapa kalangan ya. Alhamdulillah nih sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, sahabat Jadi Berkah, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Q&A ya. Tentu saja nanti panitia akan memilih siapa yang akan mendapatkan giveaway di akhir acara, nanti akan kita umumkan. Dan jangan lupa sahabat Jadi Berkah, nanti selama acara ini berlangsung, sahabat Jadi Berkah bisa untuk berdonasi dengan cara melakukan scan. Suaranya hilang tuh, apa itu Mas Aliz? Baik, sudah masuk lagi nih, bagus ya. Maaf, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom Q&A ya, Kang Abi ya. Saya akan pilihkan terlebih dahulu pertanyaannya. Wah, banyak sekali. Baik, kita akan buka nih pertanyaan dari Aulia Haki. Aulia ini sepertinya dari SMP Al-Ma'arif. Assalamualaikum ya, Adinda Aulia Haki, SMP Al-Ma'arif, NU Al-Masyuriyah, Tanah Rarang, NTB. Oh, jauh sekali ya. Saya mau bertanya Ustadz, apakah kita diperbolehkan untuk menentukan kriteria pasangan? Dan apakah seorang wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki diperbolehkan untuk berpacaran? Ini adik-adik kita nih banyak juga nih dari SMP dan SMA nih Kang. Ini tuh menarik ya sebetulnya. Kalau anak-anak remaja masa-masa pubertas gini kan memang kecenderungannya untuk mengenal satu sama lain, mengenal identitas sebetulnya ya, Kang Abi ya. Boleh Kang Abi untuk jawabannya atau ya pandangannya Kang Abi terhadap kondisi seperti ini? Baik, yang pertama pertanyaannya adalah, bolehkah seseorang itu menentukan kriteria? Tentu saja boleh, silakan. Anda boleh Bapak itu menentukan kriteria, tidak ada masalah ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan tadi hadis-hadis yang sudah jelas sekali tentang bagaimana memilih pasangan yang sudah disarankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya itu menjadi bagian yang tidak kita abaikan ya. Anda boleh menentukan misalnya, oh saya ingin misalnya ada laki-laki misalnya, saya ingin punya pasangan tuh yang bisa bikin nasi goreng yang enak sekali, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Kalau perlu nanti dites dulu tuh, kalau mau ini misalnya bisa bikin nasi goreng apa enggak. Tetapi yang fatfar pilih yang agamanya baik itu jangan dilupakan. Yang pertama, kriteria yang pertama letakkan, kriteria yang pertama adalah agamanya baik, akhlaknya baik. Baru kemudian yang lain-lain itu baru kriteria yang setelahnya ya, supaya taribat yada, kamu nggak akan celaka, kamu nggak akan merugi ya. Kalau ketika kriteria yang pertama diletakkan itu bukan itu, misalnya kriteria yang pertama misalnya adalah hartanya, dia anaknya orang kaya nggak? Oh, kalau dia nggak anaknya orang kaya saya nggak mau lah. Itu nanti punya potensi sangat besar sekali nanti kamu itu bisa celaka ketika bukan kriteria akhlak, bukan kriteria ketakwaan kepada Allah, bukan kriteria agama yang baik yang seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bolehkah apa itu laki-laki dan perempuan berpacaran? Kalau saya pribadi mengatakan tidak boleh, ya kan? Karena berpacaran itu sudah sangat spesial hubungannya, sudah ada konseling interaksi dan sebagainya, itu sudah bermesraan sama-sama itu sudah apa itu harus ngikutin cara yang udah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu akdun nikah, akan menikah. Tapi saya pengen pacaran, gampang, pacaranlah setelah menikah. Saya juga pacaran, tapi pacaran saya setelah menikah. Tapi kalau sekarang pacaranlah setelah menikah, jadi nanti itu pahala semuanya. Kamu mengucapkan I love you pada pacarmu setelah menikah ya, itu pahala, karena pacarmu itu adalah istri kamu. Kalau kamu perempuan, pacarmu itu adalah suami kamu, kan gitu kan. Mau bermesraan, mau di ruangan berdua, mau apa, itu adalah pasangan yang halal setelah menikah. Maka pacaran yang bagus, pacaran yang yang baik adalah pacaran setelah akdun nikah, setelah menikah. Allahu alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Tapi yang terpenting saat ini buat adik-adik nih, kalau masih SMP, SMA, kuliah, fokusnya adalah saat ini adalah menyelesaikan pendidikan dulu ya, Kang Abik ya. Betul, ya tentu ada fokusnya adalah ilmu. Ya. Betul sekali. Ya. Nah, yang kedua nih masih dengan adik-adik kita nih, Kang Abik. Dari Sinta Anggun Lestari. Nah, Sinta ini sepertinya pengen mendapatkan ya kalau seorang perempuan itu kan cenderung untuk menunggu ya. Kira-kira nih karena masih muda nih ya Kang Abi, apakah ada tanda-tanda kalau seseorang itu beneran jodoh kita gitu? Karena jodoh ini kan misteri ya. Menurut Islam bagaimana, kemudian menurut Ustadz bagaimana? Ini dari pertanyaannya dari Adinda Sinta Anggun Lestari, masih dari NTB, Kang Abi. Ya kalau dikatakan tanda-tanda gitu, misalnya secara spesifik muncul lewat mimpi, mungkin apa itu enggak juga ya. Tanda-tandanya apakah dia jodoh kita ya kalau ketika lelaki itu melamar kamu, melamar kamu dan orang tua kamu setuju, kemudian apa itu dibuatkan tanggalnya dan sebagainya, kemudian akad nikah, itulah apa itu jodoh. Itu tanda-tanda nyata ya, Kang. Tanda-tanda nyata, iya kan begitu. Artinya nih buat teman-teman yang apa itu yang lain ya apa itu itu belum tanda-tanda ya, Ustaz. Iya, itu kan nggak bisa kemudian misalnya apakah jodohku Ronaldo misalnya, nggak tahu. Kecuali Ronaldo datang melamar kamu, ya itu jadi jodoh kamu begitu. Dia masuk Islam terus melamar kamu gitu. Artinya benar kalau tanda-tanda dia adalah jodoh kita adalah kalau yang buat perempuan nih, kalau yang laki-laki datang melamar dan ngomong sama orang tua laki-laki sama orang tua perempuan ya, atau dari keluarga atau walinya si perempuan gitu ya Ustadz ya, Kang Abid ya? Betul. Ya, seperti itu Adinda Sinta. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi berkah nih berpikir ini enggak sih jodoh saya, ini enggak sih jodoh saya, gampang. Kata Kang Abi tadi, ada yang melamar langsung ke orang tua, ke rumah, itulah tanda-tanda yang sebenarnya. Berani ya, melamar dan kamu juga setuju gitu kan. Iya, betul. Kalau dia melamar kamu nggak setuju, bukan jodoh kamu kan gitu. Betul sekali. Ini agak-agak berat nih kalau dua pertanyaan ini dari teman-teman yang usia muda ya, yang Gen Z lah ya, yang masih keren lah, masih panjang perjalanan hidupnya insya Allah. Nah, Kang Abi, kita masuk ke agak-agak berat nih sepertinya ya. Banyak banget ya. Sebentar saya baca dulu nih yang mewakili dari pertanyaan yang lainnya. Nah, ini kita beranjak ke usia di atas 30 tahun, Kang Abi. Dari Doni, usianya 35 tahun, Surabaya. Mohon maaf ini teman-teman, sahabat Jadi Berkah yang bertanya, mohon dicantumkan nomor handphonenya ya. Nanti di akhir sesi ini akan ada pengumuman giveaway. Doni 35 tahun dari Surabaya. Saya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Dalam mengarungi rumah tangga kami sering berbeda pendapat. Dan mohon doa dan nasihat dari Kang Abi nih biar rumah tangga kami bisa selamat dunia akhirat. Karena beberapa kisah masa lalu sering muncul di saat ada masalah di rumah tangga. Ini agak berat-berat nih Kang Abi. Ada permasalahan masa lalu udah kelar dulunya, kemudian ada yang mencetusin lagi nih setelah lupa dibahas lagi. Nah, hal-hal seperti ini menurut pandangan Kang Abi dan ajaran Islam yang baik itu seperti apa agar rumah tangga ini benar-benar sampai ke surga nanti begitu. Silakan Kang.
Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Pertama ya kita doakan Bang Doni ini rumah tangganya diberi barokah, selalu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilanggengkan oleh Allah dalam sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng sampai akhirat ya. Seperti di dalam judulnya di seminar kali ini, langgeng sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi yang disampaikan bahwa dalam mengarungi rumah tangga ini ada perbedaan-perbedaan pendapat dengan istri mungkin, atau mungkin nanti juga dengan anak gitu ya. Itu hal yang biasa ya. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Justru di situ seninya, ya kan? Di situ seninya, karena sekali lagi min anfusikum. Jadi istri itu dari jenis kalian, manusia. Kalau pepatah para ulama itu likulli ra'sin ra'yun. Manusia itu salah satu cirinya itu setiap kepala itu punya pendapat. pendapat. Kalau malaikat enggak. Kalau malaikat yang diperintah sujud semua sama itu. Udah enggak ada perbedaan pendapat tuh kalau malaikat tuh. Yang Allah perintahkan ruko semua, udah nggak ada yang protes, itu udah sama semua, udah itu malaikat. Nah ini karena manusia itu perbedaan pendapat itu beda. Bahkan misalnya nih ya, satu keluarga nih masuk ke restoran, di sana ada puluhan menu, itu bahkan milih menunya aja bisa beda-beda itu. Bang Doni mungkin itu yang dipilih mungkin nasi goreng seafood misalnya. Karena istri mungkin jadi nggak suka seafood malahan kan gitu kan. Karena kalau makan seafood alergi misalnya kan, dia pilihnya sop buntut misalnya. Itu udah beda gitu kan. Ini kalau harus diseragamkan menjadi justru menjadi nggak rahmat kalau diseragamkan. Enggak, kamu harus seafood juga, menjadi nggak rahmat ini. Sang anak misalnya tidak dua-duanya juga. Sang anak lebih suka misalnya ayam bakar misalnya. Ya udah selama perbedaan pendapat itu ya kan, itu bisa diterima dengan akal yang sehat dan tidak menjadi maldorot bagi perjalanan keluarga, tidak menjadi maldorot di dunia dan di akhirat, it's okay, no problem. No problem. Tapi kalau perbedaan pendapatnya itu nanti dalam ranah ya, yang ranahnya itu misalnya itu berkenaan dengan ketakwaan kepada Allah ya, maka Bang Doni sebagai kepala rumah tangga harus mendisiplinkan semua anggota rumah tangga ini dalam koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih contoh nih. Ada konser di Jakarta. Yang datang ini seorang artis besar misalnya dari luar negeri misalnya. Dari barat lah misalnya. Mohon maaf, konsernya ini konser yang mohon maaf ya, misalnya setengah telanjang begitu. Istri ngefans banget, terus pengen ke sana. Lah ini sudah masuk di wilayah yang ini terkait sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'al ismi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam ism, dosa dan permusuhan. Lah ini Bang Doni sebagai mantan harus tegas. No. Kenapa? Ya kan? Tidak kemudian dengan alasan ya karena demi istri silahkan, bahkan difasilitasi misalnya, kemudian dibelikan tiketnya, yang tiketnya misalnya untuk tiketnya 4 juta sendiri misalnya. 4 juta untuk nonton tontonan yang isinya maksiat misalnya. Naudzubillah. Bang Doni nggak boleh geser. Meskipun ini berbeda pendapat, tapi ini perbedaan pendapat yang keluar dari koridor takwa, maka harus tegas. No. Kenapa? Kalau tetap nekat difasilitasi, itu 4 juta itu yang dibelikan tiket itu besok di akhirat jadi masalah. Karena besok akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bisa dipahami ya, di mana koridor kita tidak masalah berbeda pendapat, dan itu menjadi seni yang justru memperkaya dan di mana misalnya harus tegas baik suami atau istri. Tidak hanya itu, suami juga begitu. Misalnya suami gitu kan, suami ini sudah berusaha misalnya lagi jatuh nih misalnya, kemudian dia udah berusaha kemari, kemudian belum ada hasil juga, uang tinggal misalnya 3 juta, terus terpikir sama suami, ini kalau saya belikan misalnya nih, mohon maaf nih ada togel gitu ya,
Dan sudah pusing akhirnya, ini kalau berikan togel gimana Mi? Yang 1 juta, yang 2 juta kita berikan togel, ini kalau menang ini kita dapat ratusan juta nih, ya, gitu kan. Gitu kan, ya kan. Ini demi keluarga kita nih Mi, kalau kita menang nih istri harus tegas, ini haram, ini haram, no, nggak mau kami makan dari barang yang haram. Ini perbedaan pendapat, tapi ini perbedaan pendapat yang keluar dari takwa kepada Allah SWT harus tegas. Istri harus menjaga suaminya dan seterusnya dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Mas Doni ya. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapannya para keluarga-keluarga kita, insya Allah ya. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir nih Kang Abik ya, sebelum kita menyelesaikan sesi hari ini. Ada 1 pertanyaan dari Mbak Tasya Ayu Safira ya di Ciputat. Ini agak sulit juga ya. Bagaimana caranya tetap membangun cinta sampai ke surga jika pasangan kita, suami atau istri kita itu sudah seperti tidak kenal atau sudah tidak rasanya, sudah nggak sayang lagi terhadap kita sendiri. Padahal itu semua usaha sudah kita kerahkan, baik dari keberadaan usahanya sudah diberikan, kerahkan semuanya. Tapi si suami tidak menjalankan tugasnya dan tidak menganggapnya sebagai pasangan yang baik. Seperti itu, Kang. Yang mungkin bisa saya sampaikan adalah pertama mungkin perlu ada bicara dari hati ke hati. Sesungguhnya apa yang diinginkan sang suami? Apa sih yang diinginkan sang suami sesungguhnya gitu kan? Kalaupun misalnya kok seperti nggak menganggap istri, terus istri itu harus bagaimana? Itu harus bagaimana, ya kan? Itu harus bagaimana. Terus kemudian juga bisa melibatkan orang-orang yang dipercaya oleh sang suami. Ya. Kan pasti sang istri tahu ya siapa sih yang orang-orang yang didengarkan omongannya oleh sang suami. Apakah dia punya kawan dekat yang didengarkan oleh sang suami, ataukah dia mungkin punya saudara atau orang tua yang mungkin juga dihormati dan didengarkan oleh sang suami, atau gurunya yang didengarkan oleh sang suami, bisa menyampaikan. Ya kadang-kadang bisa jadi kalau dinasihatin langsung atau diajak bicara langsung mungkin tidak ngena, tapi kalau dari orang lain yang sangat didengarkan itu menjadi mengena ya, supaya diingatkan bahwa sang suami juga punya tanggung jawab tentang tadi kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu juga sangat penting sekali ya. Kadang-kadang juga kalau orang sedang khilaf itu, orang yang berilmu sekalipun itu kadang-kadang ketika dia khilaf itu pun juga lupa dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kepada istri itu harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus memperlakukan, menggauli mereka dengan perlakuan yang baik kan begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk selalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi ikhtiar tadi itu, minta kepada Allah ya, minta kepada Allah, menangis kepada Allah agar sang suami itu dibukakan hatinya, kemudian kembali tercipta rasa saling mendukung, saling menghormati, saling mencintai, kemudian kembali hadir sakinah, hadir mawaddah, hadir rahmah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Hada wa astaghfirullahi wa lakum ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi nih Kang Abik, satu lagi. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh sahabat Jadi Berkah ya tadi ya, Mbak Tasya Ayu. Satu lagi nih Kang Abik sebelum kita tutup dan sebelum kita berdoa bersama. Dari Irfan Surabaya, gimana jika sampai akhir hayat nih tidak menikah, tapi tidak termasuk, apakah itu benar-benar tidak termasuk umat Rasulullah? Karena di waktu mudanya fokusnya adalah untuk merawat orang tua. Tiba-tiba usianya sudah udah lanjut nih Kang Abik, fokus ke orang tua, udah tidak maksudnya tidak terlalu ini dengan pernikahan untuk dirinya sendiri, tapi ketika sadar usianya sudah lanjut, ini gimana kondisinya kalau menurut Kang Abik nih kondisi seperti ini? Baik, itu bisa dipahami pertanyaannya. Jadi selama bahwa tidak ada niatan untuk tidak menikah ya, itu tidak termasuk yang yang dianggap tidak menyukai menikah, tidak.
Karena juga tidak hanya sekedar karena tadi, apalagi tadi karena mulia sekali ya, karena menjaga orang tua dan tidak terasa umur itu bertambah, dan mungkin ketika umur sudah katakanlah sudah terlambat begitu, itu tidak mudah untuk menemukan jodohnya misalnya ya. Sehingga kemudian itu tidak menikah. Tapi selama tidak ada di dalam hati, tidak ada perasaan, tidak ada perasaan menentang itu hadis Rasulullah, tidak menentang Rasulullah, itu insya Allah tidak termasuk itu ya. Karena juga kita bisa melihat dalam sejarah banyak juga ulama-ulama yang akhirnya sampai akhirnya tidak menikah. Ada ulama-ulama seperti Nawawi sendiri itu kan sampai akhirnya tidak menikah, saking cintanya kepada ilmu, sampai lupa menikah, gitu kan. Menikah. Ada juga ulama yang itu merasa kalau dia menikah itu akan menzalimi istrinya. Ya, saya itu karena saking sukanya pada ilmu, kemudian dia rela dari ilmu kesana kemari itu, dia merasa kalau aku menikah nanti aku malah menzalimi istriku, maka kemudian dia tidak menikah. Ya, itu tidak berarti kemudian ulama itu melawan atau menentang hadisnya Rasulullah, enggak, gitu. Sama sekali tidak. Dia udah mengambil porsi mana yang terbaik, ya, mana yang terbaik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga yang belum menikah ya diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah, ya, jodoh yang menjadi teman dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang mendapatkan curahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak muda, semoga semuanya bisa menjaga diri dan dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya juga bertemu dengan jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya pribadi kalau ada khilafnya, ada salahnya, itu semata-mata dari saya sendiri. Kalau ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas segala kekhilafan saya, astagfirullahaladzim, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abi dan sahabat Jadi Berkah. Tadi ada beberapa catatan yang dari penjelasan Kang Abi tadi dari awal acara tadi, bahwa cinta yang disadari karena Allah, cinta karena Allah itu dapat menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Yang kedua, cinta berada dalam kekuatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala itu nanti benar-benar adalah cinta sejati yang nanti akan membawa kita ke akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Dan terakhir adalah Islam itu menjaga kesucian cinta sesuai dengan fitrahnya, sehingga nanti teman-teman sahabat Jadi Berkah, Allah akan menganugerahkan, mengkaruniakan kita rasa cinta terhadap kecintaan kita kepada pasangan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita bersama dengan pasangan kita. Nah, sahabat Jadi Berkah, saya akan umumkan pemenang-pemenang di hari ini yang berhak untuk mendapatkan giveaway dari jadiberkah.id. Di antaranya adalah selamat kepada para pemenang, Bapak Doni, kemudian ada Mbak Tasya, dan terakhir Mas Ervan Subhi. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh tim dari jadiberkah.id. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan donasi terbaiknya sahabat Jadi Berkah di jadiberkah.id dengan visit ke website jadiberkah.id, dan tentu saja di sana banyak pilihan lagi untuk berdonasi. Jadi berkah, sedekah jadi mudah. Baik, untuk menutup event kita di sore hari ini, mohon kiranya Kang Abi untuk memimpin doa bersama sebelum kita tutup. Monggo Kang Abi. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balah wa la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka iffata wal 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka sholihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka ibaduka sholihun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hari ini ilmu dan sharingnya Kang Abi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sahabat Jadi Berkah. Dan tentu saja jangan lupa nanti minggu depan kita akan hadir kembali di acara yang sama ya, Ngobrol Berkah, dan tunggu tema-tema berikutnya. Dan tentu saja untuk para pemenang, kalau sudah mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia, bisa nanti disampaikan kepada panitia, atau yang belum punya rekening Bank Syariah Indonesia, silakan download dan buka rekening online melalui BSI Mobile di App Store dan juga Play Store. Ya, nanti akan buka rekening online langsung dan gampang sekali. Baik, sahabat Jadi Berkah dan Kang Abi, terima kasih banyak. Sampai juga kita di penghujung acara. Saya Alvis bareng dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Tetap humble, tetap bersyukur, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz, Kang Abi. Saya pamit ya. Ya, terima kasih Kang Mas Alvis dan semuanya. Terima kasih. Ini adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga Ziswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform Ziswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya. Cara berzakat di jadiberkah.id. Yang pertama, buka website jadiberkah.id, lalu pilih zakat di tabel menu. Untuk mempermudah dalam menghitung zakat, buka kalkulator zakat, lalu pilih jenis zakat yang akan dikeluarkan, baik zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, atau zakat tabungan. Lalu masukkan komponen harta sesuai dengan besaran harta yang Anda miliki. Setelah melihat hasil perhitungan zakat, lalu salurkan zakatmu. Pilih program zakat sesuai dengan seleramu. Setelah itu, masukkan identitas donatur dan nominal sesuai dengan hasil perhitungan kalkulator. Lanjutkan pembayaran, dan alhamdulillah zakatmu telah ditunaikan.